Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran Scratch. Scratch itu apa sih? Scratch adalah alat pemrograman yang menyenangkan dan interaktif yang dirancang untuk membantu kita belajar dasar-dasar pemrograman dengan cara yang kreatif. Nah, dalam video ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat proyek Scratch yang menarik, mulai dari animasi sederhana hingga permainan interaktif. Nah, jadi mari kita ekspor Scratch ini bersama-sama. Sebelum membuat proyek, mari kenali blok-blok perintah yang ada di Scratch. Yang pertama adalah motion atau pergerakan. Blok-blok dalam kategori ini digunakan untuk mengontrol pergerakan sprite di layar. Yang kedua ada looks atau penampilan. Blok-blok dalam kategori ini digunakan untuk mengubah penampilan sprite, seperti kostum, efek visual, dan ukuran. Yang ketiga ada sound atau suara. Blok-blok dalam kategori ini digunakan untuk menambahkan suara ke proyek, seperti suara musik, efek suara, dan rekaman suara. Yang keempat ada event atau peristiwa. Blok-blok dalam kategori ini digunakan untuk mendeteksi peristiwa yang terjadi di dalam proyek, seperti ketika sprite diklik, ketika tombol ditekan, atau ketika sprite menyentuh objek lain. Yang kelima ada kontrol. Blok-blok dalam kategori ini digunakan untuk mengontrol urutan dan aliran program, seperti membuat perulangan, membuat keputusan, dan menunggu. Yang keenam ada sensing atau sensor. Nah, blok-blok dalam kategori ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang lingkungan proyek, seperti posisi sprite, warna objek, dan suara yang didengar. Yang ketujuh ada operator. Blok-blok dalam kategori ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dan perbandingan pada nilai. Yang kedelapan ada variabel. Nah, blok-blok dalam kategori ini digunakan untuk menyimpan dan mengakses data selama program berjalan. Yang kesembilan ada my blocks atau blok saya. Nah, kategori ini agak berbeda dari yang lain. Kategori ini memungkinkan kita untuk membuat blok kode kita sendiri yang dapat digunakan kembali di proyek kita yang lain. Yang akan kita buat adalah suatu permainan sederhana. Permainan sederhana ini bertujuan menambah poin setiap kali bola basket menyentuh kucing oranye yang ada di layar. Tapi sebelum kita membuat proyek, ada satu lagi nih yang perlu kita ketahui, yaitu tombol stop. Tombol stop itu adalah tombol yang merah ini nih. Sebenarnya tombol stop itu buat apa sih? Tombol stop itu berguna untuk menghentikan program yang sedang kita jalankan. Jadi, kalau kita mau menghentikan programnya, kita tinggal pencet tombol merah ini atau tombol stop ini. Sekarang mari kita mulai eksplorasi Scratch. Pertama-tama, kita masuk ke kategori event, lalu pilih perintah when, bendera hijau, klik. Setelah itu, karena kita baru permulaan, kita sapa dulu sprite kita. Kita masuk ke kategori looks, lalu kita pilih blok perintah yang ini. Nah, sekarang kalau kita klik bendera hijau, sprite-nya akan menyapa hello selama 2 detik. Kita juga bisa loh ngasih nama sprite ini. Caranya dengan klik bagian ini, lalu ketik nama yang kita inginkan. Aku maunya kucing oranye deh. Nah, kita juga bisa ganti sapaan dari sprite ini sesuai keinginan kita. Tinggal ketik aja di bagian ini. Setelah selesai, klik bendera hijau dan dia akan menyapa sesuai kata-kata yang udah kita tulis selama 2 detik. Kenalannya udah nih. Sekarang ayo kita pindah ke bagian motion. Di bagian motion ini pilih move 10 steps. Artinya kucing oranye akan berpindah 10 langkah ke sebelah kanan. Jadi, setiap kali bendera hijau diklik, sprite akan bergeser 10 langkah ke sebelah kanan. Kita bisa melihat perubahannya di bagian X. X itu selalu bertambah 10 setiap kali bendera hijau diklik. Artinya sprite bergeser 10 langkah ke sebelah kanan. Gimana kalau kita ubah jadi -10? Kita coba ya. Lalu kita klik bendera hijau. Wah, sprite-nya bergeser 10 langkah ke sebelah kiri. Nilai X-nya selalu berkurang setiap kali bendera hijau diklik. Tapi, kalau kita harus klik terus benderanya kurang seru nggak sih? Gimana kalau kita buat sprite-nya ini selalu bergerak, jadi kita hanya perlu
klik bendera hijaunya sekali, lalu sprite itu bergerak terus-menerus. Caranya kita masuk ke bagian kontrol, lalu pilih forever. Blok forever adalah blok perintah perulangan. Jadi blok perintah yang ada di dalam blok forever ini akan terus-menerus diulang. Contohnya seperti ini. Ketika kita klik bendera hijau, sprite akan bergeser 10 langkah ke sebelah kanan terus-menerus. Wah, ternyata sprite-nya nabrak nih. Gimana ya caranya supaya sprite-nya nggak nabrak? Supaya dia itu balik lagi ke arah yang lainnya. Caranya kita masuk ke kategori motion, lalu pilih perintah yang ini. Kita masukkan ke loop, lalu kita lihat. Nah, sprite-nya sudah kembali ke arah yang lain. Wah, tapi sprite-nya kebalik nih. Dia jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Gimana ya supaya sprite-nya itu nggak kebalik? Nah, caranya kita ke motion lagi, lalu pilih blok perintah yang ini. Kita masukkan ke dalam perulangan, lalu kita klik bendera hijau. Sekarang sprite-nya udah bolak-balik dan dengan posisi yang benar. Tapi kaki kucing oranye ini kok diem aja ya? Jadi pergerakan dia itu nggak kayak lagi jalan ya? Gimana kalau kita bikin gerakan kakinya itu berubah-ubah supaya dia kelihatan jalan? Caranya dengan masuk ke bagian looks, lalu pilih perintah next costume. Lalu selipkan di bagian move dan if on edge. Nah, kalau gini gerakan dia kelihatan lebih bagus kan? Menurutku pergerakan kucing oranye ini terlalu cepat sih. Jadinya malah kayak lari. Gimana kalau kita bikin dia lebih lambat? Caranya, masuk ke bagian kontrol, lalu pilih wait 1 second. Tapi malah jadi terlalu lambat. Yaudah deh, kita kurangi aja jadi 0,1 detik ya. Tapi nggak seru. Sprite-nya cuma jalan-jalan di background putih. Gimana kalau kita ganti background-nya jadi lebih bagus? Kita bisa klik bagian ini, lalu kita pilih background yang kita inginkan. Aku pengennya lapang basket deh. Wah, sekarang udah lebih menarik nih. Kucing oranye kita berjalan di lapang basket. Tapi gimana kalau kita buat lebih menarik lagi? Kita tambahin sprite baru. Nah, cara nambahnya dengan klik bagian ini, lalu kita bisa pilih sprite yang kita inginkan. Karena ini lagi di lapang basket, aku milih sprite bola basket deh. Blok-blok perintah yang udah kita susun tadi ternyata hilang. Itu karena bagian ini untuk bagian bola basket dan bagian yang tadi untuk bagian kucing oranye. Sekarang ayo kita bikin bola basket ini bergerak juga. Tapi karena sprite-nya udah bergerak beraturan, kita bikinnya bola basketnya bergerak random deh. Kita masuk ke bagian motion, lalu pilih yang ini. Wah, tapi karena dia terlalu cepat juga, kita bikin dia bergerak lebih lambat deh. Caranya sama dengan cara yang kita lakukan di sprite tadi. Kita ambil blok wait, lalu kita sisipkan setelah go to random position. Ayo kita pakai blok perintah yang belum kita pakai di kucing oranye, supaya kita tahu cara kerja blok perintah yang lain. Contohnya adalah perulangan. Blok perulangan dapat kita temukan di bagian kontrol. Kita pilih blok ini, lalu kita simpan setelah wait. Setelah if ini ada bagian kosong yang harus diisi dengan suatu kondisi.
Nah, setelah itu di bagian bawahnya juga ada yang kosong. Itu tuh adalah aksi yang akan dilakukan ketika kondisinya terpenuhi. Nah, karena kita belum pakai sound, gimana kalau aksinya kita pakai sound? Sedangkan untuk kondisinya, kita pilih dulu bagian sensing, lalu kita pilih bagian touching. Kita masukkan ke bagian kosong setelah if itu, lalu kita ubah bagian yang bisa dipilih itu jadi kucing oranye. Lalu untuk bagian aksi, kita pilih sound dan pilih blok perintah yang pertama. Jika kita klik bendera hijau, bola basket akan berpindah-pindah secara acak. Tetapi setiap kali menyentuh kucing oranye, akan terdengar bunyi bola basket. Oh iya, kita kan belum coba variabel nih. Sekarang kita masuk ke bagian variabel, lalu kita pilih make a variable, dan kita bikin variabel score. Setelah dibuat, variabel score akan muncul di bagian sini. Kita buat variabel ini bertambah 1 setiap kali bola basket menyentuh kucing oranye. Masih di bagian variabel, kita pilih yang ini lalu kita sisipkan sebelum play sound. Wah, sekarang kita punya skor yang akan selalu bertambah 1 setiap kali bola basketnya menyentuh kucing oranye. Tapi skor ini nggak akan pernah kembali ke 0 walaupun kita udah klik tombol stop. Cara supaya skornya kembali ke 0 setiap kali program di stop adalah menggunakan blok perintah yang ini, lalu sisipkan sebelum masuk ke perulangan. Jangan lupa ganti bagian my variable menjadi skor. Dan tada! Program kita sudah selesai. Untuk melihat secara utuh, kita bisa pencet bagian ini. Oh iya, kita juga bisa loh nambahin suara kita sendiri dengan cara masuk ke bagian sounds. Kita juga bisa mengedit kostum kita sesuka hati dengan cara masuk ke bagian kostum. Selain itu, Scratch juga menyediakan banyak backdrop loh. Kita tinggal klik bagian ini lalu tada! Untuk memudahkan pencarian, kita bisa mencari backdrop berdasarkan kategori. Ada fantasy, ada music, ada sports, juga ada outdoors. Scratch juga menyediakan banyak sekali sprite. Tinggal klik bagian ini lalu tada! Selain itu, ada juga kategori sprite yang dapat memudahkan kita untuk mencari sprite yang kita inginkan. Ada animals, ada people, ada fantasy, juga ada dance. Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Melalui video ini, kita telah mengenal Scratch yang mempermudah kita membuat program dengan menggabungkan blok-blok perintah. Selain itu, kita juga telah mempelajari konsep dasar pemrograman seperti variabel, loop, dan kondisi. Kita juga telah berhasil membuat proyek sederhana dengan menggabungkan beberapa elemen seperti sprite, background, dan suara. Semoga video ini jadi motivasi bagi kita untuk mempelajari keterampilan coding lebih lanjut. Jangan ragu untuk bereksperimen dan berinovasi dengan Scratch. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.